Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah selalu berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita digerakkan untuk selalu bisa hadir berjamaah melaksanakan salat subuh berjamaah di surau kita Nurul Jihad kau. Semoga kita selalu senantiasa Allah berikan kekuatan tersebut dan selalu istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah dunia kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, setelah sebuah gong karena kini hari Jumat agak panjang nak. Jadi kita baca surah sajadah, kita sujud sajadah tu sujud tilawah. Tinggal seketik lewat ketua lain. Kita ansan suruh aja kaji awak. Bahwasanya memang di dalam kita mau ulang-ulang kaji atau di dalam majlis ilmu, lanjutan dari pembahasan kitab kita dikatakan qila yuhtaju fit ta'allumi wa tafaqquhi ila jaddi thalathati, bahwasanya untuk meraih kesuksesan, aku kaji sukses kaji kemana, untuk meraih keberhasilan di dalam mencari ilmu atau baraja atau mengaji bersuara dan memahami tafaqquh, memahami agama, itu diperlukan atau dibutuhkan ila jaddi thalathati, dibutuhkan kesungguhan 3 orang. Ada 3 unsur yang disyaratkan atau yang dibutuhkan keseriusannya. Jadi untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses, untuk di dalam baraja, kemudian memahami agama atau mengaji fikih atau ta'alum mengaji segala ilmu, itu dibutuhkan keseriusan 3 unsur. Jadi antara sukses dan kesungguhan atau berhasil atau yang serius, yaitunya yang pertama al-muta'allim, tentu orang nambaraja. Orang nambaraja itu sendiri dulu pertama sungguh serius, yubana ingin, yubana berharap. Kalau ingin ku kan berarti maksud, ananya makasui, ananya inginkan, ya sungguh-sungguhnya untuk mendapatkan ananya inginkan. Kalau nyo ingin mendapatkan ilmu, mangko bersungguh-sungguh lah orang yang mencari ilmu. Namun orang yang beraja aku adalah talibul ilmi. Orang yang talibul ilmi ku adalah orang yang mencari, orang yang taruh bausaho untuk mendapatkan. Jadi kita ko orang yang mengaji walaupun sampai sesudah subuh, lai sungguh juga awak wasadiwanya waktu awak untuk mengulang kaji, untuk mencari ilmu. Jadi ilmu ko memang dicari atau dituntui. Kan ada hadis Nabi, utlubul ilma, tuntuilah ilmu. Perkaraan orang bertuntui baik ilmu, memang salah ilmu je kan. Maka sih dituntui kok dicari di mana sumber ilmu tu, di mana taat. Nah, itu yang dicari. Kalau seandainya jauh, ya diturui.
didatangi guru tuh, ditamui guru. Kini zaman kau lah murah, lah canggih, tidak ada yang susah lah. Dulu orang untuk baraja kau pai jalan kaki. Kini ala jalan lah lancar saja, akses lah mudah. Guru lah tempun yo murid di dalam suatu majelis. Kau di surau lah namanya, kau di pesantren namanya, lah sangat mudah. Jadi mungkin memang pemahaman kau lah, mungkin karena awak termasuk awak, kamu murid awak, memang yang dibutuhkan di dalam sebuah kesuksesan itu, untuk keberhasilan itu, yo yang pertama sungguh murid tu nih. Awak sebagai orang nambah raja, orang nama ngaji, orang nama untuk ilmu, awak aku kan itu ini tuh. Yang pertama itu adalah orang nan maja. Kalau berilmu menjadi orang yang maja. Yang kedua, kalau tidak berilmu awak, kok kurang ilmu awak, indak maja awak, indak guru awak, berarti kurang baraja. Orang baraja nambah, orang mencari ilmu. Lai tahu diri, lai sadar diri bahwa awak kurang, awak punya keterbatasan dalam ilmu. Ayo, awak memposisikan diri sebagai orang baraja. Baraja dicari guru. Kalau ndak dot menjadi orang yang baraja, alai. Nah ketiga menjadi orang menengah aja, didanga aja. Malah didanga aja, mengaji je hukum di surau didanga terus. Kalau mau lem talok je datang ke surau lah, kok panik je baru lah atau masih ada je nanti awal lah, pakai mic ini didanga kecil guru nanti surau danga, jangan sampai menjadi orang nan sampai maja nak lodok, nak ada jan, awak je kurang tandolen. Kalau disadar awak kurang, berarti baraja. Jawab berarti menjadi orang yang mencari ilmu, orang yang menuntut ilmu, menjadi murid lah namanya, kok pelajar lah namanya, kok siswa lah namanya, kok santri lah namanya, macam-macam namanya itu. Kalau dulu SD namanya adalah murid, kalau murid SD, kemudian kalau SMP pelajar SMP, tayun tidak lah, pokoknya kalau SMP pelajar, kalau SMA lah siswa, kalau lah kuliah, mahasiswa, malah maha, jauh orang Japutanya maha loh kalau seandainya dulu kini nak boleh lah menjadi mahasiswa lah semuanya lah. Nah jadi itu kok diajar, memang diajar di dalam berbagai macam kitab, memang disabuian. Ternyata dalam teori kesuksesan, teori keberhasilan itu adalah dibutuhkan kesungguhan, keseriusan dari murid itu tadi. Ba'akabanalah daya ingat awak, daya tabid awak, utak awak, intelijensi awak. Tapi kalau seandainya lai ada sungguh, dan sungguh kok kan ulang tadi. Ulang nyu tadi. Kok sengene diulang tadi. Dak lai sungguh akhirnya dapat. Maka dikatakan kullu ma yatakarraru kahun, segala sesuatu yang berulang-ulang lihat je ulang dek lagi gigih jodi yang su aja taruh insyaallah kasudahnya laki juga dapet juga. Jadi semua jono kau katakan batu gadang kan selalu disampaikan dalam tutua awak, umpamu batu gadang batu kau kareh dan batu kau kareh nak kareh betul kau, apalagi kau antung ke kapal luar entah tanaman yang kuek kapal luar tu batu yang kuek, batu yang kuek. Walaupun batu kau kuek, walaupun batu kau kareh, ayah berana teragu. Jual awak celiak, kau kan menceliak alam ke hukum alam. Ayah manitia senek je iya kau tik manitia je senek. Nan batu ko bagus sudah batu nang kareh ko tadi balubang jodeknya. Jadi dek acok bau ulang malah dia nonyo taruh akhirnya batu nang kareh ko bisa jo balubang. Itu berkat dari kesungguhan itu tadi. Kemudian yang kedua lagi, ada kesungguhan murid, kemudian wal ustaz, kesungguhan guru.
Jadi kalau murid lah sungguh, kok guru nak sungguh, tentu agak namanya kok patapuk sebelah tangannya. Jadi murid lah tiba ni cengak-cengaknya ni, guru jauhnya penganai. Itu nak namuah tu. Jadi ada murid ko basungguh hatinya baraja, nan guru ko basanang hatinya maja. Murid sungguh, guru basanang hati, sanang hati guru mencelek murid ko tadi, itu mah adape sagalo nan di karandaan hati. Jadi murid basungguh hati, guru basanang hati, dape sagalo nan di karandaan hati. Itu nanti disebut orang itu dape guru awak basanang hati, murid basungguh hati, dape sagalo nang kadikanda hati. Ajo nang ka menjadi mukasui. Indakna ka menjadi bupati sekurang menjadi wali nagari je. Indakna ka menjadi tentara sekurang menjadi polisi je. Indakna ka menjadi presiden sekurang menjadi menteri je. Pokoknya tambahlah tri-tri le ii le. Ujung itu le contoh le. Jadi murid basungguh hati, guru basanang hati, dape lah sagalo nan di karandaan hati. Batamu barang ko tadi. Jadi nangka manampuang kuai lo kok murid namanya kok guru nangka magi ado lo. Pi kok murid ko nyomoh manampuang samantara guru ko ndak namuh magi anyo tatahannya de murid ko de guru ko nya tentu nak do nak kerisi le. Ya samantara guru ko nya jauh ya. Samantara ko murid lah sungguh wa. Ajonya tu. Jadi itu yang kedua adalah kesungguhan hati dari ustadz atau guru. Jadi memang itu yang kedua dari kunci keberhasilan dari sungguhnya murid dan sungguhnya guru. Kemudian yang ketiga adalah kesungguhan celai wal abi ingkana fil ahya. Kesungguhan orang tua oleh ayah jika ayah masih ada. Kalau memang ikon yang perlu dikana ada mungkin kita sebagai ayah. Jadi kok murid lah sungguh mana anak awak kok selaku murid, kok guru dari murid dari anak awak, tentu kita selaku orang tua le. Jadi kita orang tua kok memang para lujo nyinyia, para lulo gigih, para lulo sungguh, yang malah disoraknya teri malah dingin teri malah dikanan teri. Jadi siapapun yang menjadi ayah, siapapun yang menjadi orang tua, kalau berharap anaknya sukses, kalau berkeinginan anaknya berhasil, tidak ada cerita lain. Berarti orang tua pun samulunya baraja. Baraja dalam artian sungguhnya mengingat. Nah, kalau orang dulu kan selalu kan anak perjalanan lah sampai 5, apalagi zaman kini ko zaman online go. Kalau nak ada orang tua mendampingi, anak ayo bakoti anak le. Kini lah tidak ada online nak, lah banyak kerja langsung Nah oleh karena itu, mangko kita memang diingatkan bahwasanya segala sesuatu yang wa inginkan supaya sampai makasih ko tadi, nan dia ma pacak mukaswi sampai, mangko paralu kesungguhan tiga itu tadi. Jadi yang nawa memang para lulus sungguh nampak nih. Untuk sungguh anakku kadang-kadang dicalian dari sungguh orang tua, dicalian dari sungguh guru. Jadi lain sungguh-sungguh guru awak, lain sungguh-sungguh lo awak anak awak kau tadi nampak tarso denyo bahwa guru sungguh orang nggak eleh sungguh tarso denyo. Memang dikatakan oleh beberapa syair dari para alim ulama dari disebutkan segala sesuatu itu yang sungguh itu yang sulit akan menjadi mudah. Dengan kesungguhan segala pintu yang tertutup bisa terbuka. Jadi kalau seandainya lah sungguh, kalau nan sulit bisa mudah deh. Jadi takkan pemobat itu lah nak ada yang kesulitan, nak ada nan sulit kasadoe. Tapi ketika awak berada dalam posisi itu kan yo sulit, ya kasu de yo bari raso yo payah raso latih raso. Tetapi kalau seandainya lah sungguh-sungguh, ternyata lahwa usahawan, lawa kerajuan, lalu tarasona ado dan sulit kiro edo. Karena memang Allah Ta'ala ko ndak ado mempasulit dah. Yuridullahu bikumul yusra
wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ada memberikan kesulitan. Allah selalu memberikan kemudahan. Tidak dodo nang kabare. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina islam kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammil mala Rabbana wala tuhammilna mala taqata nabi. Itu jadi ndak adonan mala taqata nabi. Kasadonyo adalah sesuai dengan kemampuan awak. Tapi di dalam proses, di dalam perjuangan yo terasa sulit. Kok dalam perjalanan yo terasa jauh. Tapi kalau lah sampai wak di dalam tujuan atau balik. Dah senang Rasul. Nanti bawa naik oto perjalanan jauh yang melelahkan, yang melatihan mabi wakatu, mabi antanago, latih denyo panik taraso melelahkan. Lah tiba awak kepada tujuan tu tadi, yo taraso. Ayo lasu banyak pemandangannya. Baru awak baca cerita awak baca cerita sukses setelah awak melewati kesusahan dan kesulitan itu tadi. Kalau mandaki awak kini kau, awak caliak gunung tinggi, awak caliak bukit tinggi, yo dari jauh ayo tinggi rasue, raso nak ka sampai rasue, raso nak ka tibu rasue. Tapi malah dijalani, dian suan-suojo baru bisa sampai kata bukit itu tadi. Lah tibu di bukit baru taraso, yo randah bukit kau kira, di bawah telapak kaki awak latai, kau mau injak-injak. Tapi kau dipikirannya dicaliak dia tahu you jauh tahu di dalam panganan ni jauh ni sulit ni payah kau itu nanti sabutnya ni payah ni jauh ni latih. Kalau itu dia tahu mengaji tak katu. Aduh para jalan mengaji nama apa-apa dia diulang-ulang tu dia apa-apa. Ana dibaca dalam sujud sajadah tu pula. Ana dibaca dia dalam iko dalam itu apa-apa dia. Dia yang sansua diulang-ulang tahu dicucu boyo tak kata tadi. Tapi kalau seandainya dalam pikirannya tadi barang kau nak kerjaan tapi sibuk di dalam pikiran susahnya pikiran awak apalagi cara pandang orang tu tadi. Kecorang kini mindsetnya. Kalau mindsetnya selalu menganggap sulit, susah kasih susahnya. Jadi awak kau dibebani oleh cara pandang awak sendiri. Apalagi mengaji kitab kuning gua aku kitabnya kuning aja. Kita Kapolri ini berajan kitab kuning gitu. Berajan kuning. Bahasa Arabnya nak lo babari dah. Aku pontongnya gua. Lain nama bari dia payah awak maco aja. Boleh nama bari. Tapi kau dipikiran dia tadinya nak bisa. Malah dipelajari cici aku aba among ko wal jaddu aba among ko nak wal jaddi aba anak wal jadda itu pelajari. Dulu ilmu nausaraf ko yang mubtada nama ko. Mubtada ko mafwa ko rapak, tanur rapaknya adalah dhammah. Tahu? Jadi maknanya dikatakan bahwa berbekalkan kesungguhan yang jauh bisa menjadi dekat, yang sulit bisa menjadi mudah. Kemudian pintu yang tak tutup bisa terbuka. Oh tak tutup pintu kok. Tu dipecali aja dah. Oh kok pintu kan tutup itu mah. Tu cari jauh mau terbuka. Nah, tentu dibuka pintu. Oh ya didatang didakean kau berkunci cari kunci dibuka. Kau tak kunci habis kan saya cari dia kau bacor membuka. Dia kau ya tentu harus ada langkah ini. Dan nama putih asa wala tai asu min rahmatillah. Jangan menjadi orang yang putus asa dari rahmat Allah. Kalau lah putus asa dari rahmat Allah, anak dua terlalu. De aku lah, tak aku keadaan dan awak dua nak yakin awak bahwasanya Allah ku maha kaya. Allah Taala ku maha mengetahui kebutuhan awak. Malah berbisiak jawab Allah Taala tu. Kemudian memang disebutkan orang yang punya cita-cita kadang-kadang diuji dengan penghidupan yang sempit. Diuji. Di kuadua punya cita-cita besar, punya keinginan besar, awak ingin sesuatu yang luar biasa. Untuk menjadi luar biasa, untuk menjadi besar,
itu diuji dengan penghidupan yang sempit. Ado dirasuan sengsara, ado dirasuan latih, ado kesulitannya. Ketika awak merasuan kesulitan, disitulah tarasu dewa betapa bahagianya awak dengan segala kemudahan. Kalau seandainya itu kemudian datang awak ke rumah sakit, nampak dewa orang sakit, pada saat awak mencari orang sakit, pada saat itu betapa bahagianya awak merasakan sehat. Katakan. Tapi kalau tidak pernah awak mencari orang sakit, apa rasanya orang sakit? Lupa awak mensyukuri nikmat sehat. Payo mencari orang mati. Oh, tak aku bantu orang mati. Baru taraso dewa tak caliak dewa itu, kemudian awak akan menghadapi hal yang sama, baru kemudian awak bersiap-siap dulu. Jadi memang bagi orang yang punya cita-cita besar, ingin awak bahas supaya kok sama yang subuh awak satyo subuh awak datang lebih awal, kemudian awak istiqomah tadi. Balik diuji itu banyak godaannya, banyak ujiannya. Dengan nuko waktu, apalagi cara pandang waktu adalah uang. Kok bisa mencari pitih nih gua? Sekian jam gua, apa ikan suruh gua? Sudah sama yang tuh mana ngano lo, kajian subuh lo. Dia tetong pitih gua. Kalau dia tetong pitih kasadue berarti awak pitih juta. Kalau lah pitih juta kasadue tentu ndak noleh. Lah parah gitu. Nah, jadi kemudian bahwasanya iko adalah contoh betapa sebenarnya di dalam kehidupan awak tidak dapat tidak bagi penuntut ilmu, apalagi bagi orang nembaraja untuk menjadi serius, menjadi alim itu diiringi dengan kekuatan ibadah. Jadi kekuatan ibadah apalagi ibadah malam, di tengah malam orang lalu awak jago. Ada memandangnya sebuah rekaman video, ternyata orang Yahudi, tak ada ngalu, orang Yahudi itu ternyata ini membaca Quran aja. Agama Yahudi tanya orang tengah malam baca Quran. Bahwa kau baca Quran, ikut kitab umat Muslim yang di dalamnya itu memang luar biasa energi ketika membaca Al-Quran. Kemudian ini jago malam. Sementara awak sendiri, agama awak sendiri lah mengajarkan itu, betapa orang lain mengunggulkan nilai-nilai agama awak sendiri. Tengah malam jago, kemudian wak sholat tahajud, sementara orang masih lalu. Kamu butuh perjuangan itu butuh pengorbanan itu. Anak kau korbankan. Lihat jam istirahat, orang kalau orang ikut semacam orang banyak lalu deh, sementara wak jago, awak bergerak. Kemudian wak keluar, wak sholat, berwudu awak, kemudian baca Quran. Jadi itu adalah bahagian dari cita-cita untuk mewujudkan kesuksesan itu tadi. Poinnya adalah bahwasanya kalau kita mencari dari pembahasan di atas tadi, bahwasanya apapun sagalo nan kan wa inginkan nan awak maksud itu tadi, maka perlu kesungguhan. Siapa sungguh? Mulai dari sungguh diri sendiri. Kesungguhan orang tua. Kalau awak ini sebagai orang tua, mangko ingin awak anak awak berhasil, mangko para lulu kesungguhan awak orang tua. Kesungguhannya kesungguhan membimbing, kesungguhan mengingat, kesungguhan untuk selalu bahasa awak ini agak nyinyir. Yo agak nyinyir awak dengan cara yang bijaksana. Ada nyinyir anak ini kan cuma lawan, nyinyir mak je bentuk maknya rumah je kan dekat tu gini. Itulah kira-kira ulang kaji awak, menganang-anang kadiri awak, ku awak sebagai orang tua lah namanya, ternyata awak terkait puluh awak dengan keberhasilan anak awak. Berhasil atau tidaknya anak ternyata dipengaruhi oleh kesungguhan dari orang tua kita tak. Kalau oleh sungguh-sungguh awak, insya Allah anak awak akan terinspirasi dengan kesungguhan awak itu tadi. Maka selalu dikatakan manjada wajada. Jadi jada itu adalah orang yang sungguh-sungguh, wajada itu adalah hasil. Jadi dari usaha yang sungguh-sungguh, dari karajo yang sungguh-sungguh, yang baraja sungguh-sungguh, mangkonyo akan wajada.
wajada akan dapet dan akan peroleh, akan raih. Jadi wajadaku adalah output atau hasil, sementara jadaku adalah ikhtiarawa, usahawa dari nanwa kerajuan. Lah, semoga kita tahu bahagia dari orang yang selalu bersungguh-sungguh, karena itulah kekuatan awak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.